Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk mendengarkan sedikit dari renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau menjaga hati dan pikiran kami, supaya kami mau mengerti dan mau melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, perlayakkan kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang dapat memberkati kita pada saat pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 16 Juli 2026, diambil dari 4 Musa 27 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Di dalam bahasa Batak juga di dalam bahasa Indonesia. Ikon pabakiton ni Jehovah debatan ni akato dini nasa daging nian sadahalap manguluhon huriai. Ibana nian masuk dohot ruar di adupan nasida, laos ibana manugihon nasida masuk dohot ruar. Asa unang luhutan ni Jehovah songon biru-biru naso marparmahan. Dalam bahasa Indonesia, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Perlu kita ketahui bahwa pemimpin itu sangat diperlukan. Dimanapun dalam situasi kondisi apapun memang harus ada pemimpin. Termasuk ketika di zaman perjanjian lama. Musa memimpin mereka tanpa pamrih. Musa memimpin umat Israel tanpa pamrih dan tidak kecewa di dalam hidupnya. Begitu susahnya Musa memimpin dan begitu lelah, tetapi tidak ada rasa kecewa dan dia pun tidak pamrih atas apa yang menjadi kepemimpinannya. Kesulitannya di dalam memimpin, dia hanya berserah kepada satu kuasa ilahi, yaitu kuasa Tuhan. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya, dan dia pun tidak egois. Tapi dia memahami betul bahwa kepemimpinannya itu ada yang memberikan kuasa mutlak, yaitu Tuhan. Jadi dia tidak merasa dirinya hebat, tetapi yang dia tonjolkan di situ bahwa betul-betul ada kuasa Tuhan yang hadir di situ. Oleh karena itu, keteladanan kepemimpinan Musa tanpa pamrih dan tidak merasa kecewa dan egois dan tulus di dalam pelayanannya. Bagaimana hati yang tulus di dalam pelayanan? Tentu banyak tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Musa, tetapi dia
tulus untuk melakukan keteladanan kepemimpinan, dan dia mengandalkan kuasa daripada Tuhan. Lalu dia menyadari bahwa dirinya terbatas, bahwa tanpa Tuhan dia tidak bisa melakukan kepemimpinan atas umat Israel. Nah, demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita juga menjadi seorang pemimpin baik di dalam pekerjaan, terutamanya di dalam rumah kita. Sebagai ibu pun kita adalah pemimpin. Terutama sebagai ayah atau sebagai bapak adalah pemimpin yang hebat di dalam keluarga. Apapun yang boleh dilakukan seorang bapak dan ibu di dalam rumah tangga, biarlah Tuhan yang menjadi landasan utama di dalam keluarga kita. Jangan kita merasa menghitung-hitung apa yang sudah kita berikan di dalam keluarga, tetapi kita akan memberikan segalanya apa yang kita bisa dan apa yang akan kita lakukan dan apa progres dan apa yang menjadi juga program di dalam rumah tangga kita tetap harus berlandaskan kasih keteladanan daripada Tuhan sebagai pemimpin yang luar biasa di dalam hidup kita. Jangan kita merasa hebat sendiri di dalam keluarga kita. Jangan kita merasa menonjol sendiri di dalam keluarga kita. Tetapi ada rasa kesamaan dan rasa tanggung jawab bersama sebagai pemimpin, sebagai suami dan istri di dalam keluarga. Begitu juga semuanya kita, dimanapun kita berada, kita pun harus melakukan kepemimpinan kita, apapun posisi kita, apapun pekerjaan kita itu dengan tulus, ikhlas. Karena itulah keteladanan kasih yang dititipkan atau yang diberikan Tuhan untuk setiap kita untuk kita lakukan. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh egois, dan seorang pemimpin itu harus meneladani akan teladan kasih daripada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam setiap kepemimpinannya dan bukan kekuatan daripada diri sendiri. Itu yang bisa kami bagikan pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah boleh diingatkan setiap apapun yang boleh kami kerjakan sebagai pemimpin di tengah-tengah rumah tangga kami, sebagai pemimpin di tengah-tengah pekerjaan kami, dan apapun Tuhan yang menjadi pekerjaan kami, biarlah kami mengandalkan keteladanan kepemimpinan daripada Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tidak egois sendiri atau maju sendiri, tetapi biarlah kasih-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Horas.